Sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional atas kota Cimahi, Jawa Barat masih melambung tinggi. Cabai rawit kini masih tembus Rp100.000 per kilogramnya. Kenaikan harga juga terjadi pada daging sapi Rp135.000 per kilogram, sedangkan daging ayam potong di harga Rp40.000 per kilogram dan telur Rp31.000 per kilogram. Masih tingginya sejumlah harga kebutuhan pokok ini dikeluhkan pedagang karena daya beli menurun. Mungkin mau munggahan juga ya, jadi pemakaian jadi banyak gitu. Mungkin pasokannya kurang gitu, jadi kemarin mahal. setelah munggah naik, terus sekarang turun ya? Sekarang turun lagi. Kalau pasokannya gimana? Pasokan barangnya agak susah kemarin. Di Pasar Kosambi, Bandung, Jawa Barat, harga daging ayam potong tembus Rp42.000 per kilogram dari sebelumnya Rp35.000 per kilogram. Meroketnya harga daging ayam potong pun dikeluhkan pembeli maupun penjual. Kenaikan harga daging ayam ini terjadi sejak sepekan terakhir, diduga akibat harga pangan yang cukup tinggi. Itu dari berapa baru? Awalnya dari 36, 38, 40 sampai hari ini itu 42. Daya beli ya berkurang, otomatis kan. Iya. Sekitar berapa persennya untuk daya beli berkurang? Nggak terlalu banyak sih karena emang kebutuhan kan. Kalau ayam itu paling 20%-an. 20%? Ya 20 sampai 30%. Pedagang dan pembeli berharap pemerintah segera menstabilkan harga sembako sehingga daya beli tidak menurun. Dari Cimahi dan Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Baik, terima kasih Priska dan selamat siang pemirsa. Kami akan mengajak Anda mengupdate informasi terkini secara real time dibantu juru kamera Fajrin. Dan memang fluktuasi volume kendaraan di kawasan ini terjadi hanya pada antrian traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal seperti yang terlihat. Kendaraan yang akan mengarah ke arah Pulau Gadung dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari arah sebaliknya yang akan mengarah ke Senen dari Pulau Gadung juga dalam keadaan ramai dan lancar, didominasi dengan kendaraan pribadi roda 4 dan juga kendaraan roda 2. Kemudian untuk kendaraan yang akan mengarah ke arah Tanjung Priok sampai saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Di arah sebaliknya akan mengarah ke Jatinegara juga dalam keadaan relatif lancar. Dan Priska, memang saat ini kondisi cuaca pada kawasan Rawamangun ini sedang terjadi hujan ringan, sehingga ini juga perlu diantisipasi bagi pengguna kendaraan roda 2 maupun roda 4. Pastikan karet wiper Anda berfungsi dengan baik untuk kendaraan roda 4, kemudian roda 2 gunakan helm maksud kami gunakan jas hujan. Kami sarankan untuk tidak menggunakan jas hujan jenis ponco. Jaga batas kecepatan kendaraan Anda, antisipasi dapat terjadi aquaplaning yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Kemudian kami juga menginformasikan bagi para pengguna jalan tentunya untuk selalu mematuhi ketentuan bagi penggunaan plat nomor sah sesuai dengan yang diatur melalui Undang-Undang Lalu Lintas. Kemudian di mana pelanggaran penggunaan TNKB ini juga dapat ditilang ataupun didenda dengan Undang-Undang Lalu Lintas pasal 280 dengan kurungan penjara 2 bulan serta denda maksimal Rp500.000. Kemudian juga dapat didenda melalui tindak pidana yaitu KUHP 263 di mana kurungan maksimal 6 tahun. Untuk itu kami harapkan Anda dapat menggunakan TNKB sesuai dengan ketentuan demi terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kembali ke rekan saya Priska di studio. Silakan. Terima kasih Brigadir Treslinda atas laporan Anda dari kawasan Rawamangun, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali. Salam presisi. Pemirsa, sebuah minibus menabrak sepeda motor di Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ambulans yang melihat kejadian ini langsung mengejar minibus yang hendak melarikan diri. Bu, berhenti dulu, Bu. Berhenti dulu. Palangin. Ambulans
Petugas mengejar minibus yang diduga hendak melarikan diri usai menabrak sepeda motor di Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Minibus yang dikendarai wanita ini akhirnya bisa dihentikan 2 km dari lokasi kejadian. Sebelumnya kecelakaan terjadi saat minibus hendak berputar arah diduga tanpa menyalakan lampu sen. Pada saat bersamaan sebuah sepeda motor melaju cukup kencang. Sepeda motor langsung menghantam bagian kanan mobil. Akibat kecelakaan itu remaja pengendara motor luka parah dan patah tulang hingga harus dirawat di rumah sakit. Sementara pengemudi mobil beserta seluruh kendaraan yang terlibat kecelakaan dibawa ke kantor unit Gakum Satlantas Polres Bogor. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kahyan Supriyatna News melaporkan. Pemirsa, seorang pengendara minibus menabrak seorang nenek pendorong gerobak dan sejumlah pesepeda motor di Bekasi, Jawa Barat. Diduga hendak kabur, minibus tersebut dirusak massa. Sebuah minibus dirusak massa ketika mencoba melarikan diri usai menabrak gerobak dan sejumlah sepeda motor di Bekasi Selatan, Jawa Barat. Pengemudi yang khawatir dengan kerumunan warga memilih untuk bertahan di dalam mobil. Menurut keterangan saksi mata, mobil melaju dengan kecepatan tinggi menuju kantor Wali Kota Bekasi. Tepat di lokasi kejadian, mobil langsung menabrak pembatas jalan dan seorang nenek yang sedang mendorong gerobak. Akibatnya korban terpental dan menderita luka parah. Sejumlah korban pun segera dilarikan ke rumah sakit terdekat. Pasca kejadian, mobil bersama sejumlah motor yang mengalami kecelakaan diamankan ke unit Laka Lantas Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Tapi nggak ada orangnya ini. Sementara itu, pemirsa, polisi menetapkan sopir yang ugal-ugalan melawan arah di Jakarta menjadi tersangka. Meski negatif narkoba, polisi menemukan senjata tajam, pistol mainan, dan sejumlah plat nomor palsu di mobil tersebut. Polisi mengejar minibus yang melaju ugal-ugalan karena dicurigai menggunakan plat nomor palsu. Parah banget. Iketan banget. Demi Allah, Bukannya berhenti usai diberi peringatan, mobil makin melaju dengan kecepatan tinggi di Jalan Gunung Sari 4 Jakarta Pusat yang sempit hingga nekat menerobos jalan satu arah. Sopir kemudian putar balik di jalur sama dan tancap gas ke arah Ancol hingga terjebak macet. Tak mau berhenti dikejar warga, sopir nekat menabrak kendaraan lain dan membuat pengendara lain terluka hingga menjadi sasaran amuk warga. Usai ditangkap, polisi menggeledah mobil pelaku dan menemukan 2 senjata tajam, 1 pistol mainan dan sejumlah plat nomor kendaraan palsu. Meski hasil tes urin negatif, pelaku ditetapkan tersangka karena berkendara ugal-ugalan. Di mana saat kejadian memang pengendara tidak sendiri, ada 1 penumpang